Oke guys, selamat datang di episode Gedung Misteri. Kali ini kalian lagi melihat suatu hal yang berbeda dari episode ini. Karena biasanya kalau misal gue sajin podcast Gedung Misteri itu dengan suara dan beberapa footage, dan kali ini gue sendiri yang berbicara depan kamera. Kenapa? Karena di kesempatan kali ini gue akan menceritakan pengalaman pribadi yang dialami oleh keluarga gue, lebih tepatnya nyokap gue, yang bersinggungan dengan hal-hal mistis. Daripada gue capek-capek ngetik lagi karena gue udah tahu ceritanya, jadi gue coba sampaikan secara langsung kepada kalian. Oke, video ini gue ambil subuh. Sekarang jam, oke, kelihatan ya. Sekarang jam 4.40. Dan sebelum gue mulai ceritanya, seperti biasa kalian cari posisi ternyaman kalian untuk mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa juga siapin sesajen kalian apapun itu, biar ya kalian lebih nyaman lah untuk dengerin ini. Dan semoga apa yang gue ceritakan ini membawa kesan tersendiri untuk kalian yang mendengarkannya. Oke, kalau begitu kita langsung aja mulai ceritanya. Oke, jadi peristiwa ini terjadi pada tahun 2008 atau 2009, gue lupa. Yang jelas pada saat itu gue kelas 2 SMA. Gue ini tinggal di Cawang, Jakarta Timur. Dan gue sempat beberapa kali pindah. Pertama kali gue tinggal di Cawang itu gue tinggal di Cawang depan. Jadi kalau misalnya ini jalan raya, masuk gang dikit itu rumah pertama. Oke, gue pindah lagi ke daerah Jakarta Barat. Beberapa tahun balik lagi ke Cawang. Dan rumah gue yang kedua di Cawang ini itu agak masuk ke dalam gang lagi. Jadi kita bilangnya sekarang ini ya Cawang belakang lah ya. Nah, rumah kedua gue ini di Cawang belakang, dan rumah ketiga gue itu di Cawang belakang juga, tapi beda RT sama yang rumah kedua itu. Kejadian ini terjadi di rumah yang kedua. Oke. Nyokap gua yang mengalami peristiwa ini, itu dia kalau misalnya di rumah apa ya? Ya biasa kalau misalnya ibu-ibu itu kadang nyari-nyari kegiatan lah buat pemasukan rumah tangga juga. Jadi nyokap gua sekalian sama buka usaha. Usahanya itu sempat buka kayak apa ya, rumah makan gitu, tapi itu sebentar. Dan paling lama itu nyokap gue buka barbershop gitulah, ala-ala lah ya, kecil-kecilan. Jadi buka tukang cukur, jadi tukang cukur, dan customernya itu cuma bisa cewek dan anak kecil. Jadi nyokap gue nggak terima cowok karena nggak ada alatnya. Oke, nggak ada alatnya. Nyokap gue ini memang di daerah itu udah cukup, orang-orang udah cukup tahu lah bahwasanya nyokap gue ini lumayan piawai untuk motong rambut lah gitu. Jadi lumayan banyak customernya. Waktu di rumah depan dia buka usaha itu, rumah yang di belakang pun dia buka usaha itu juga. Sampai pada akhirnya ada momen dimana nyokap gue kedatangan satu wanita. Kita sebut aja namanya Bunga ya. Kita sebut aja namanya Bunga. Bunga ini datang ke rumah gue. Dan pada saat itu gue lagi sekolah, bokap gue lagi jaga tempat usaha, dan adik gue belum lahir karena adik gue itu lahir di tahun 2009. Nyokap gue totally sendiri di rumah. Kayak biasa, datang, masuk, mulai potong rambut, mulai ngobrol-ngobrol. Nah, beberapa obrolannya itu sebenarnya nyokap gue kayak apa ya, kayak mencoba untuk mengingat-ingat, kayaknya gue pernah lihat nih ini cewek gitu. Ngobrol lah, nanya. Dan sampai ada titik dimana si Bunga ini bilang kalau misalnya, Ci, aku kan, ya ini dia manggil nyokap gue Enci ya. Ci, aku kan tetangga Enci yang dulu waktu tinggal di depan. Yang pertama kali gue tinggal di Cawang itu ya, di depan. Akhirnya nyokap gue oh iya, pantesan aku kayak pernah lihat kamu gitu, kata nyokap gue. Akhirnya udahlah, mulailah bernostalgia gitu ya, ngobrol-ngobrol segala macem. Dan akhirnya nyokap gue tahu juga di situ kalau si Bunga ini udah punya anaknya dua, cewek sama cowok, yang paling tua cewek. Ya udah, ngobrol dari situ. Ditanya sama nyokap gue, kok kamu tahu aku tinggal di sini? Oh ya, si Bunga cuma bilang, ya Cawang kan situ-situ aja Ci, tinggal nanya doang gampang. Apalagi kan situasinya itu ya di Cawang
yang enci-enci gitu nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi cuma nyokap gue dan beberapa orang gitu loh. Jadi ketaker lah. Nah, udah ngobrol-ngobrol gitu selesai seperti biasa. Si bunga ini bayar ke nyokap gue sambil nyokap gue sapu-sapu rambutnya. Ada momen dimana sebelum dia cabut nih si bunga, dia ngomong ke nyokap gue, Ci, aku titip dua anakku ya ke Ci. Gak ada pikiran yang macem-macem, nyokap gue tuh gak ada pikiran macem-macem situ, gak ada kepikiran apapun. Dia cuma iya, dia cuma kayak mengiyakan omongan si bunga ini gitu. Oh iya 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 gitu. Tapi nggak dicerna gitu sama nyokap gue, nggak nyampe gitu maksudnya apa gitu. Akhirnya ya udah, omongan itu berlalu gitu aja sampai si bunga ini cabut. Nyokap gua dapat duitnya dimasukin, dia sapu-sapu. Dan biasa kalau misalnya di rumah gue itu habis potong rambut, nyokap langsung buang itu rambut di ember gitu, ember tempat sampah ada di depan rumah gua. Nah, sampai detik itu, sampai beberapa hari kemudian, nyokap gua nggak pernah ada pemikiran yang aneh-aneh gitu, kayak dianggap omongan itu angin lalu aja gitu. Jadi nyokap gua nggak mau pusing lah. Selesai dari situ, 2-3 hari ke depannya datang nih dua anak kecil, cewek sama cowok, ke rumah nyokap gua. Masih sama, gua lagi sekolah, bokap gua lagi jaga tempat usaha, dan adek gua belum lahir. Di situ nyokap gua mulai potong rambut dua anak ini sambil ngobrol-ngobrol. Nyokap gua agak aneh karena biasanya satu ya, kalau anak kecil potong rambut ke tempat nyokap gua biasanya selalu dikawal nih sama nyokapnya, sama ibunya si anak-anak ini gitu, atau sama bapaknya, tapi biasa ibu-ibu lah yang nemenin. Tapi ini enggak. Kenapa? Karena nyokap gue sebenarnya nggak pernah ngeliat dua anak ini gitu. Kecuali kalau misalnya itu dua anak itu udah sering dilihat sama nyokap gue ya nggak ada masalah. Tapi nyokap gue aneh aja, ini dua anak siapa gitu kan, kok nggak ada emak bapaknya. Ditanyalah, dibuka omongan sama nyokap gue, dua anak ini, yang anak cowok ini, yang adiknya itu kayaknya masih kecil banget, itu masih kecil banget, mungkin 6-5 tahun lah ya. Tapi yang kakaknya ini di kisaran umur 11 sampai 10 lah, segituan lah ya, 11 sampai 10. Jadi udah mulai bisa nyautin buat ngobrol-ngobrolan gitu. Sama nyokap gue diajak ngobrol, kamu kok tahu di sini tempat potong rambut? Ya si kakaknya cuma ngomong begini, aku dikasih tahu sama mamaku, Ci. Lah, dia manggil nyokap gue Ci juga. Aku dikasih tahu sama mamaku, terus dikasih tahu nama Ci juga. Ya udah, dari rumah aku tanya ke orang-orang, rumahnya Ci yang biasa potong rambut di mana, sampai akhirnya ketemulah di situ. Ditanya sama nyokap gue, emang kamu tinggal di mana? Aku tinggal di depan, Ci. Dulu kata mama, Ci sama mama pernah tetanggaan di depan. Nyokap gue terbesit di pikirannya, jangan-jangan dua anak ini anaknya si Bunga tadi. Dicetukin sama nyokap gue, kamu jangan-jangan anaknya Bunga ya? Kaget lah anak ini kan, dia bilang, ah iya Ci, benar itu mama aku. Dibalas lagi sama nyokap gue, kenapa kamu nggak motong rambutnya bareng sama mama? Baru aja mama tuh 2-3 hari yang lalu potong rambut di sini. Aduh, gua agak kebawa suasana ya, jadi inget kejadian waktu itu jadi agak naik sedikit nih. Pada momen itu ini anak mungkin bingung mau jawab apa. Sampai akhirnya beberapa saat sempet hening lah ya, beberapa detik sempet hening. Anaknya jawab, lah Ci, maksudnya gimana? Ditegesin sama nih anak, maksudnya gimana Ci? Ya mendingan kamu kemarin bareng sama mama gitu. Mama tuh 3-2 hari yang lalu baru potong rambut di sini juga kok gitu. Daripada kamu misa-misa begini, biasanya kenapa nggak ini aja sekalian gitu. Sampai akhirnya ya si anaknya bilang, anaknya yang paling tua, mama udah meninggal seminggu yang lalu Ci.
Kaget nyokap gue, kaget. Maksudnya kayak, eh, ini bener nggak? Gitu. Ini bener nggak? Bener nggaknya ini adalah, ya lu ini berdua anaknya si Bunga apa bukan? Gitu loh. Akhirnya situ nyokap gue coba apa ya, kasih pertanyaan yang memastikan bahwa dua orang ini adalah anaknya si Bunga. Dan sampai akhirnya nyokap gue bisa memastikan dua anak ini yang memang benar anaknya si Bunga. Nggak habis pikir nyokap gue di situ kayak, ini beneran, ini apaan nih kayak gini ya. Sampai akhirnya nyokap gue, karena ini ngeladenin anak kecil gitu kan, ini kan lagi situasinya ngobrol sama anak kecil ya, nyokap gue nggak mau panjangin, dia cuma bergumam dalam hati meyakinkan dirinya nih, ini bener nggak, ini bener nggak. Tapi dia nggak mencoba untuk mendebatkan itu ke si anaknya ini, karena yang masih kecil gitu. Apa yang lu mau perdebatin gitu sama anak usia segitu. Sampai akhirnya udah selesai, nyokap gue langsung keinget omongan si Bunga, dimana dia bilang kalimat terakhir dia sebelum dia pergi aku titip dua anakku ya Ci. Di situ itu kalimat yang akhirnya membuat nyokap gue berpikiran, oh jangan-jangan ini pesan. Tapi pesan apa juga nyokap gue nggak tahu. Maksudnya gini, pesan dari kalimat itu apakah maksudnya nyokap gue suruh mengadopsi anak ini, terus ngebiayain sekolah dan lain-lain, nyokap gue juga nggak tahu gitu. Dan akhirnya ya maksudnya apa ya, nyokap gue nggak, keadaan keluarga gue pada saat itu nggak sebagus itu sampai bisa menghidupi orang gitu kan. Ya akhirnya nyokap gue coba bantu sebisa mungkin. Akhirnya ketika dia cabut, ketika si anak kedua ini selesai potong rambut, nyokap gue cuma bilang kayak begini ke mereka, besok-besok kalau kamu berdua mau potong rambut, kamu kesini lagi aja, jangan ke tempat lain. Dan pada saat itu kedua anak ini ya nggak diterima lah duitnya sama nyokap gue gitu, jadi digratisin. Dan kedepannya kalau dua anak ini mau ada potong rambut atau mungkin ya sekedar ya gimana lah ya, gue nggak, intinya begitulah, kalau misalnya sekedar bantu-bantu kecil tuh ya nyokap gue masih bisa gitu pada saat itu. Jadi dibilang sama nyokap gue kalau ada perlu apa-apa, kalau mau potong rambut dan yang lain-lain, datang ke sini, selama Ci bisa bantu nanti Ci bantu. Nyokap gue bilang kayak gitu. Selesai, dua anak ini cabut, santai aja udah cabut, karena juga ya masih usia segitu gitu ya. Yang saya nyokap gue, selesai dia cabut berdua, nyokap gue nyender tembok sampai dia telepon tetangga gue. Tetangga sebenarnya tinggal ngetok pintu, gendor ya main rumah gue gitu kan. Ini telepon sama dia datang, beberapa tetangga itu datang, mencoba untuk menenangin nyokap gue. Jadi nyokap gue coba ceritain ke tetangga gue ini apa yang dia alami sama dia 3 hari lalu ketemu sama si Bunga. Dan pada saat di hari itu dia ketemu anaknya Bunga dan mengaku bahwasannya si Bunga ini udah meninggal seminggu yang lalu. Tetangga gue kaget gitu. Gue sendiri agak kurang clear ya, si tetangga gue ini apakah mengenal si Bunga juga, gue nggak tahu itu. Tapi yang jelas ketika nyokap gue cerita itu ya tetangga gue mencoba untuk menenangkan dan cukup shock juga dengar cerita itu. Sampai akhirnya pada saat si tetangga gue ini lagi nenangin nyokap gue datang, gue pulang sekolah tuh. Gue nyampe, gue liat nyokap gue nyender di pintu. Tetangga gue pada beberapa tuh berdiri. Gue nanya, kenapa mah? Ceritain lah sama nyokap gue diceritain. Sampai ceritanya tuh nyokap gue tuh orangnya kan ya nyokap kita lah. Nyokap kita itu kan apa ya, kalau yang namanya ibu-ibu kalau udah cerita itu kan beginilah gitu ya. Tapi pada saat momen itu ya nyokap gue bener-bener, gue ngeliat mukanya pucet, ngomongnya terbata-bata, sampai akhirnya coba dibantu dijelaskan oleh tetangga gue, cerita ke gue. Dan ketika gue denger itu, ya gue cuma bilang ke nyokap gue, emang beneran, emang dua anak itu beneran si anaknya Bunga gitu loh.
ya bener, nyokap gue udah pastiin itu. Dan dia meyakini itu. Dan si bunga yang lebih bikin gue, maksudnya bikin nyokap gue yakin itu karena ketika tanya, oh mama kamu si bunga ya, iya lah, dia tahu nyokap gue tuh masih ingat si bunga ini gitu loh. Dan di situ ya nyokap gue akhirnya mempercayai bahwasannya eh, 3 hari yang lalu itu ya dia bukan bukan ketemu sama bunga dalam bentuk manusia. Gue shock sih, gue kaget di situ, gue kaget sampai akhirnya terlintas ya langsung di pikiran gue itu, dia bayar nggak waktu itu. Terus rambutnya mama potong, beneran dipotong gitu. Iya dia bayar, terus rambut beneran mama potong kata nyokap gue. Coba mana duitnya, maksudnya kalau di film-film gitu kan gue mencoba langsung memproyeksikan ini ke film-film kita gitu. Biasa kalau misalnya ya duitnya itu akan berubah jadi daun atau apa gitu kan, tapi nyokap gue kayak itu duit mungkin udah kecampur lah sama yang lain, nyokap gue juga nggak tahu. Ya nyokap gue cuma bilang ya kalau duit mah nggak tahu, udah kecampur sama yang lain, tapi ya nggak ada daun juga gitu. Terus yang kedua masalah rambut, gue tanya sama nyokap gue ini, rambutnya mana, beneran nggak itu yang potong beneran rambut? Terus mama ada kayak sentuh dia atau gimana nggak? Real kayak sentuh, nyokap gue bilang tuh ya megang bahunya kayak orang motong rambut gitu kan, pakein selampenya gitu, kepalanya dipegang, rambutnya dipotong. Sampai gue penasaran, gue bilang sama nyokap gue, coba lihat rambutnya. Lihat rambutnya, kebetulan sama nyokap gue tuh masih ada tuh di di tong khusus yang buat tempat rambut gitu, yang buang rambut masih ada tuh, belum dibuang sama nyokap gue, masih ada. Pasti lihat ya, rambut, rambut. Jadi kayak momennya gini, di nyokap gue itu ketika buka tempat potong rambut itu nggak yang customer nih datang bertubi-tubi tiap hari selalu ada, enggak. Jadi momennya itu adalah yang ada di ember itu cuma rambutnya si bunga plus sama si rambut anak duanya ini yang belum dimasukin ke tong itu sama nyokap gua. Jadi baru sapu-sapu doang sama nyokap gua, belum dimasukin. Pada saat gue lihat ada rambutnya, akhirnya nyokap gue minta saran lah ke beberapa tetangga-tetangga, ya menghindari lah, maksudnya nggak tahu nih, kalau takutnya kan gini, hal-hal yang bersinggungan dengan seperti itu kan, kalau kita salah treatment takutnya ntar malah kejadiannya aneh-aneh ke nyokap gue ataupun keluarga kita gitu. Sampai akhirnya beberapa tetangga saranin, udah Ci, mendingan rambutnya, gue lupa ya waktu itu disaraninnya apakah rambut itu dibakar, dikubur, atau dibuang ke kali gitu. Gue lupa, akhirnya sama nyokap gue dilakuin antara 3 inilah. Di video gue itu ada, gue pernah ngebahas dulu waktu kokang ya sama Kang Adam yang hantu kontak fisik. Kalau kalian lihat scroll di bawah itu ada video gue, dan itu adalah kejadian yang dialami oleh adik gue ya, yang judulnya hantu kontak fisik itu. Nah ya nyokap gue sekarang ngalamin hal yang sama, dia kontak fisik, rambutnya masih ada. Gue lihat rambutnya, gue nggak ada ide sih, gue nggak ada apa ya, gue kehabisan akal gitu buat menerjemahkan ini gitu, kalau emang ini ternyata makhluk yang bukan manusia. Pada saat itu ya gue berpikir, tapi kok rambutnya ada gitu. Jadi ya maksudnya dibalik keterbatasan pengetahuan gue tentang dunia itu, ya gue sebagai orang awam cukup ya heran lah ya, gue sangat heran dengan apa keanehan kejadian yang terjadi pada saat itu. Ya itu salah satu kisah yang dialami sama nyokap gue. Jadi memang kasarnya nyokap gue ini, oh banyak lah cerita tentang nyokap gue yang bersentuhan dengan hal seperti ini. Tapi yang memorable buat gue, yang temen-temen gue juga dulu gue sempat cerita ini ke teman-teman gue, yang mereka ngingetnya ini, dan sampai bahkan mereka bilang, Le coba dong ceritain hantu salon, mereka bilangnya gitu sih. Ya itu refleksikan cerita nyokap gue ini. Ya yaudah, gue coba angkat cerita itu akhirnya. Dan sampai sekarang ya gue nggak tahu pastinya seperti apa ya, apakah memang bisa seperti itu, makhluk yang seperti itu dia mungkin melewati dimensi kita berbentuk manusia sampai rambutnya itu nyata ada. Gue ya sendiri nyokap gue potong itu, nyokap gue bersentuhan dengan dia. Coba deh kalian komen
Coba kalian komen, kasih tahu gue, mungkin kalian lebih tahu dari gue dan kalian punya pengalaman yang serupa. Coba kasih tahu apakah memang benar, seandainya itu benar-benar yang ditemui sama nyokap gue adalah makhluk astral, apakah benar bisa segitunya gitu sampai bersentuhan, rambutnya ada, nyokap gue megang dia gitu. Coba komen ya, kasih tahu ke gue biar setidaknya ini nambah-nambah informasi buat gue dan teman-teman yang ngeliat video ini juga. Jadi gitu aja teman-teman, thank you banget buat lu semua yang udah support channel ini. Dan gue nggak lupa nih dengan janji gue sebelum Agustus, kalau channel ini bisa tembus 1000 subscriber, gue akan kasih giveaway-nya apa belum tahu gitu, karena sekarang ini terakhir gue lihat tadi subscriber 359, ya mudah-mudahan di bulan Agustus bisa 1000 subscriber. Yang mohon supportnya semua dari kalian sih. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten-konten yang disajikan oleh gua, dan terutama di Kidung Misteri ini. Dan jangan lupa kalian juga kalau misalnya punya cerita-cerita horor yang kalian alami sendiri atau mungkin keluarga kalian alami dan itu nyata, kalian bisa share ke kita, bisa kirim email, dan gue selalu cantumin emailnya itu di link deskripsi di setiap video gua. Oke, thank you ya, bye bye, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.